Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Said dan saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai teknologi digital. Di mana yang akan saya jelaskan itu mengenai transmisi data, penyimpanan data, dan prinsip kerja dari telepon seluler. Simak baik-baik ya teman-teman. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai setelah kita menonton video ini, yaitu kompetensi dasar 4.9, yaitu menyajikan kreasi penelusuran informasi tentang transmisi dan penyimpanan data dalam bentuk analog dan digital, serta penerapannya dalam teknologi informasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dari pelajaran kali ini yaitu: 1. Siswa dapat menjelaskan transmisi data. Yang kedua, siswa dapat mengetahui tentang sinyal data. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui tentang sistem digital. Yang keempat, siswa dapat mengetahui tentang penyimpanan data. Nah, yang kelima, siswa dapat mengetahui tentang teknologi digital dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, siswa dapat merangkum tentang teknologi digital, penyimpanan data, dan sistem digital. Kita akan recall kembali tentang transmisi data ya teman-teman. Transmisi data adalah transfer data, atau kata lainnya transfer data, di mana ada si pengirim dan ada si penerima. Selanjutnya ada media transmisi data ya teman-teman. Nah, media transmisi data ini merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan data sehingga dapat menghubungkan si pengirim dan si penerima tersebut. Nah, media transmisi data ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada media transmisi data berkabel. Nah, yang pertama itu ada media transmisi data berkabel. Media transmisi data berkabel ini ya intinya menggunakan kabel lah teman-teman. Nah, macam-macam dari media transmisi data berkabel itu ada twisted per kabel, fair kabel, ada coaxial kabel, dan ada fiber optic kabel atau serat kabel. Nah, yang kedua itu ada transmisi data yang menggunakan sistem gelombang atau nirkabel ya teman-teman. Seperti inframerah, terus microwave, terus radio. Nah, radio ini adalah salah satu contoh media transmisi data nirkabel karena radio mentransfer data atau mentransfer suara melalui gelombang. Setelah mempelajari transmisi data, selanjutnya kita akan mempelajari sinyal data. Nah, sinyal data ini terbagi menjadi dua ya teman-teman, ada sinyal analog, ada sinyal digital. Nah, sinyal analog ini adalah sinyal yang bentuknya gelombang dan muncul secara kontinu. Nah, contoh dari sinyal analog adalah sinyal yang diterima oleh radio. Pernahkah teman-teman waktu dengar radio ada suara kresek-kresek gitu ya kan? Nah, itu tuh dikarenakan frekuensi yang diterima oleh radio itu buruk gitu, sehingga suaranya kresek-kresek gitu. Nah, hal itu menunjukkan bahwa radio menerima sinyal secara kontinu gitu. Tuh teman-teman. Nah, selanjutnya ada sinyal digital ya teman-teman. Sinyal digital hadir dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh noise. Maksudnya adalah sinyal digital ini tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain seperti petir, hujan. Nah, kalau sinyal analog yang tadi itu seperti sinyal radio itu kan kalau kena hujan dia terganggu frekuensinya sehingga ada kresek-kresek. Nah, sedangkan kalau sinyal digital ini hanya 0 dan 1, maksudnya hanya tinggi dan rendah dan hanya ada dan tiada. Maka dari itu, sinyal digital ini disebut sinyal yang bersifat diskrit gitu, teman-teman. Nah, contoh sinyal digital ini adalah sinyal yang ditangkap oleh kamera ketika memotret ya teman-teman. Nah, ketika kamera memotret, kamera akan mendapatkan data seperti 0110 gitu, misalkan untuk warna merah, dan akan menghasilkan gambar yang menunjukkan semua angka-angka 0 dan 1 tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa sistem digital atau sinyal digital merupakan pengembangan dari sistem analog. Nah, jadi penting bagi kita untuk mempelajari sistem digital. Karena sistem digital bersifat diskrit,
sehingga sistem digital harus memiliki kode untuk mendapatkan informasi, seperti pada kamera yang dijelaskan sebelumnya. Dan sistem digital memiliki kode dalam bentuk binari atau biner, yang besar atau kecilnya diukur oleh bit. Sebenarnya ada 4 sistem bilangan yang biasa digunakan pada sistem digital, yakni bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Tetapi yang akan saya jelaskan di sini hanya 2, yaitu bilangan desimal dan bilangan biner. Untuk bilangan desimal mungkin teman-teman sudah tahu ya, bilangan desimal itu bilangan dari 0 sampai 9. Nah, sedangkan bilangan biner ini adalah bilangan yang hanya 2 bilangan, 0 dan 1 yang sudah dijelaskan seperti di awal tadi. Nah, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang konversi dari desimal ke biner. Nah, di sini ada contoh ya teman-teman, angka 46 ya. 46 jadi karena biner hanya ada 2 digit, jadi kita cara mencarinya adalah dibagi 2. Nah, 46 dibagi 2 sama dengan 23, sisanya 0. Maksudnya sisa ini adalah tidak ada sisa angka gitu. Pasti teman-teman paham lah. Nah, 23 dibagi 2 sama dengan 11, sisanya 1. Kan 2 kali 11 sama dengan 22. Tambah 1 jadi 23 kan. Kayak gitu teman-teman. Nah, 11 bagi 2 sama dengan 5, sisa 1. 5 bagi 2 sama dengan 2, sisa 1. Terus 2 bagi 2 sama dengan 1. Nah, untuk mendapatkan hasilnya, teman-teman bisa ngambil hasilnya dari satu ini nih, sampai ke atas, sehingga hasilnya adalah 1011110. Untuk membuktikan jawabannya benar atau salah, saya di sini sudah searching ya teman-teman, Google. Bisa teman-teman lihat bahwa 46 itu dalam bentuk binirnya adalah 101110. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengkonversi dari biner ke desimal. Kita di sini memiliki contoh atau punya contoh 10, 1-nya ada 3 baru 0. Kita konversi ke desimal. Bagaimana caranya? Pertama, kita urutkan setiap angka dari belakang hingga ke depan seperti ini. Lalu dari angka belakang, mulai dari belakang itu pangkatkan dari, karena biner itu kan cuma 2 bilangan ya. Jadi 2 pangkat mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu dikalikan dengan angka binernya. Nah, habis itu didapatkan hasilnya. Bisa teman-teman lihat hasilnya seperti ini. Sehingga didapat 32 ditambah 0 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 0. Hasilnya adalah 46. Nah, sehingga dalam bentuk desimal bilangan biner 101110 ini adalah 46. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai penyimpanan data. Pernahkah teman-teman selfie terus tiba-tiba teman-teman nggak bisa foto lagi di HP teman-teman? Sebenarnya itu dikarenakan penyimpanan internal teman-teman kepenuhan atau penyimpanan eksternal teman-teman yang kepenuhan. Sebenarnya penyimpanan internal itu apa sih teman-teman? Nah, penyimpanan internal itu atau memori internal atau memori utama adalah penyimpanan yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Dalam hal ini, yang disimpan dapat berupa data atau program. Adapun fungsi dari penyimpanan internal atau memori utama adalah yang pertama itu adalah menyimpan data yang berasal dari piranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Dan yang kedua, untuk menyimpan data pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Dan yang ketiga, untuk menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masukan atau dari piranti penyimpanan sekunder. Nah, penyimpanan internal ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ada ROM dan RAM. ROM merupakan piranti keras pada komputer atau handphone berupa chip semikonduktor. Nah, ROM biasa digunakan dalam menyimpan program utama suatu sistem. Pada komputer, ROM disebut BIOS atau Basic Input Output System.
dan dijalankan mikroprosesor saat komputer mulai dihidupkan. Selanjutnya adalah RAM. RAM adalah memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer hidup. Tidak hanya komputer, tapi pada ponsel juga. Nah, fungsi utama dari RAM itu sendiri adalah menyimpan berbagai file sistem atau aplikasi yang sering dipakai oleh sistem untuk sementara waktu. Oleh karena itu, RAM bersifat volatile. Dan yang selanjutnya ada memori eksternal atau penyimpanan internal atau memori sekunder. Nah, memori ini adalah memori tambahan yang berguna menyimpan data atau program. Nah, ini adalah perangkat keras di luar memori internal dalam melakukan operasi penulisan, pembacaan, penyimpanan data pada komputer maupun ponsel. Adapun jenis memori eksternal diantaranya ada hard disk, floppy disk, zip drive, flash disk, CD, hingga DVD. Selanjutnya ada penyimpanan data analog. Nah, penyimpanan data analog merupakan proses penyimpanan atau perekaman suatu data analog. Nah, terdapat beberapa media yang digunakan sebagai media penyimpanan data analog. Di antaranya ada kaset pita magnetik dan piringan hitam. Selanjutnya ada aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aplikasi teknologi digital seperti kamera DSLR, di mana kita dapat memotret semua gambar yang kita inginkan. Nah, yang kedua ada handphone atau ponsel. Nah, ponsel ini kita digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Nah, selanjutnya ada mesin printing, yang mana mesin printing ini dapat menghasilkan gambar yang sesuai kita inginkan. Maksudnya desain yang kita buat sesuai kita inginkan gitu. Tidak perlu susah-susah menggambar menggunakan pena atau kuas seperti itu. Ini adalah bukti kemajuan teknologi dan merupakan aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teknologi ini dibuat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan cara kerja telepon seluler. Nah, sebelum ke cara kerja, kita harus mengetahui dulu bahwa telepon seluler itu menggunakan sistem wireless. Sistem wireless itu sendiri merupakan proses mengirim informasi tanpa menggunakan perantara kabel. Nah, yang selanjutnya ada istilah BTS atau Base Transceiver Station. Nah, BTS ini adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Nah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan cara kerja telepon seluler. Nah, yang pertama itu suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Nah, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Nah, selanjutnya sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Lalu dari pusat telekomunikasi sinyal diteruskan ke penerima. Nah, setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Seperti itu teman-teman, prinsip kerja dari telepon seluler. Itulah yang bisa saya sampaikan. Diharap dari semua materi yang saya sampaikan teman-teman dapat mengerti. Nah, selanjutnya ada tugasnya itu yaitu merangkum materi dari tadi yang saya sampaikan mengenai teknologi digital, sinyal data, transmisi data, penyimpanan data, dan aplikasi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari beserta contohnya. Nah, dalam rangkuman tersebut diharap teman-teman dapat menjelaskan prinsip salah satu teknologi digital seperti mesin printing, terus kamera, prinsip kerjanya dijelaskan ya teman-teman. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Itulah video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.